Selamat pagi, saya Bangkit Gautama, dosen program studi Teknik Kimia, jurusan Teknologi Industri dan Proses, Institut Teknik Kalimantan. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan pernyataan data diri sebagai unjuk kerja terhadap perguruan tinggi bidang pengajaran. Saya memiliki riwayat pendidikan dan bidang keilmuan yang sama, yakni pada bidang Teknik Kimia. Oleh karena itu, saya diamanahkan untuk mengampu beberapa mata kuliah, baik dalam rumpun mata kuliah Chemical Engineering Design and Economics seperti desain proses, desain alat, penukar panas, dan ekonomi teknik. Yang terakhir adalah rumpun mata kuliah Chemical Engineering Science seperti mata kuliah Mekanika Fluida, kesetimbangan fasa, dan operasi pemisahan bertingkat. Pada kali ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu desain proses dengan kode TK 201425 di program studi Teknik Kimia. Mata kuliah ini menitik beratkan pada implementasi pengetahuan teknik kimia, baik terkait pada perancangan maupun perbaikan proses kimia dalam menghasilkan produk kimia yang menggunakan simulator proses. Mata kuliah ini menggunakan metode project-based learning, di mana setiap kelompok mengerjakan tugas perancangan, baik itu perancangan proses yang baru ataupun proses yang lama, perbaikan atau improvement yang dilaksanakan selama 1 semester. Kemudian dalam sistem penilaian, saya melibatkan partisipasi para mahasiswa dalam penilaian baik secara individu maupun secara kelompok. Mata kuliah ini didesain di semester 6 dengan bobot 3 SKS dan dilaksanakan secara offline. Bentuk pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah menggunakan secara kuliah, tutorial, dan perancangan. Dan media yang saya gunakan adalah menggunakan Learning Management System, LMS, ITK, Zoom Meeting, dan program proses simulator Aspen Plus. Capaian pelajaran dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu merancang diagram alir proses kimia menggunakan simulator proses dengan memperhatikan prinsip-prinsip teknik kimia, tetap memperhatikan aspek ekonomi dan energi. Bahan kajian dalam mata kuliah ini meliputi pengantar desain proses dan isu-isu pentingnya, heuristik sintesa proses, sintesa jaringan yang melibatkan reaksi, sintesa rangkaian separator, integrasi panas dan daya, desain dan pencatuan sistem batch, juga didukung praktikum simulasi proses serta desain proyek. Berdasarkan peta kompetensi yang saya sampaikan ini, mata kuliah ini diawali dengan kompetensi awal, yaitu mahasiswa mampu mengimplementasi sintesis steps untuk perancangan base case flowsheet dengan menggunakan heuristik yang dimana akan dilaksanakan pada minggu pertama, 3, 4, dan kelima. Secara paralel, mahasiswa juga diminta mampu mengoperasikan chemical process simulator dalam penyelesaian perhitungan teknik kimia sederhana dimulai di minggu kedua, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian pada minggu kedua, mahasiswa akan diberikan problem statement berkaitan dengan proyek yang akan dikerjakan secara berkelompok. Dan pada minggu 6, 7, 8, mahasiswa diharapkan mampu merancang chemical reactors, reactor networks, dan separation trains. Dan pada minggu ke-9, mahasiswa akan mempresentasikan project planningnya atau UTS dari depan kelas tentang proyek yang akan dikerjakan selama 1 semester ke depan. Pada minggu ke-10, mahasiswa akan mendapatkan materi sehingga mahasiswa mampu menyusun diagram heat exchanger network dengan tetap memperhatikan heat integration. Kemudian pada minggu 11 sampai minggu ke-15, mahasiswa mampu mengembangkan optimize proses flowsheet dengan menggunakan proses simulator. Dan pada minggu ke-16, mahasiswa akan mempresentasikan proyeknya dalam final presentation sehingga nanti tujuan akhir dari mata kuliah ini tercapai, yaitu mahasiswa mampu merancang chemical process flow diagram menggunakan proses simulator dengan tetap perhatikan prinsip-prinsip teknik kimia dan pertimbangan aspek ekonomi dan energi. Pada mata kuliah ini, teknik dan instrumen penelitian yang saya gunakan adalah tekniknya baik berbentuk partisipasi dan unjuk kerja dengan instrumen, yaitu berupa rubrik penilaian, khususnya pada UTS dan UAS. Berikut adalah rubrik penilaian pada UTS, di mana beberapa indikator yang saya gunakan, baik itu di bagian susunan materi, konten presentasi, pemahaman presenter terhadap proyek yang dikerjakan, kemudian kemampuan presentasi, dan yang terakhir adalah kerjasama kelompok. Sedangkan pada penilaian UAS, tidak hanya susunan materi, konten presentasi, pemahaman presenter, kemampuan presentasi, tetapi juga ada penilaian terhadap kualitas atau tingkat keberhasilan dari rekayasa proyek yang dihasilkan. Dan yang terakhir tetap
ada penilaian bagaimana kerjasama kelompoknya. Kemudian komposisi penilaian meliputi tugas individu sebesar 10%, progress report mingguan sebesar 20%, UTS project planning-nya sebesar 30%, yang terakhir UAS final presentation sebesar 40%, di mana pada UTS dan UAS terdapat komposisi penilaian dari partisipasi mahasiswa, baik secara peer group ataupun peer individual. Yang terakhir, untuk pustaka yang saya gunakan dalam mata kuliah ini, pustaka utama adalah menggunakan buku Product and Process Design Principles, Synthesis, Analysis, and Evaluation, karangan Seider, Lewin, Seider, Wedakdo, and Ghani. Kemudian untuk pustaka pendukungnya, kami menggunakan Chemical Process Design and Interrogation, karangan Smith, kemudian Closer Research Chemical Engineering Series, Chemical Engine Design, kemudian Plan Design Economics for Chemical Engineers, untuk membantu dalam hal proses simulatornya. Saya menggunakan Chemical Process Design and Simulation, Aspen Plus and Aspen HYSYS Applications. Dan terakhir, kami menggunakan Analysis, Synthesis, and Design of Chemical Processes, karangan Turton dan kawan-kawan. Terima kasih. Ini adalah sedikit pengantar dari saya terkait mata kuliah desain proses. Berikutnya, saya akan menampilkan cuplikan kegiatan perkuliahan saya, khususnya di mata kuliah desain proses, yang dihadiri oleh beberapa mahasiswa. Terima kasih, selamat. Selamat sore semuanya. Sore hari ini kita kembali bertemu dalam perkuliahan desain proses. Hari ini adalah minggu ketiga, kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita sesuai dengan RPS yang sudah saya sampaikan di dalam LMS. Oke. Sore, Pak. Ya. Sore, Pak. Ya, untuk sesi ini perkuliahan sore ini saya akan memulai materi. Saya share screen dulu materinya. Oke. Apakah sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Oke. Ya. Materi hari ini di minggu ketiga kita masuk tentang terkait dengan heuristik ya. Heuristics for process synthesis. Ya, heuristik itu adalah bagian penting dalam kita melakukan desain proses, yang mana merupakan semacam rule of thumb atau cara cepat best practice bagaimana kita merancang suatu proses ya. Ini merupakan alternatif daripada kita melakukan desain tanpa menggunakan panduan. Ini adalah panduan yang cukup baik dalam perancangan proses. Oke. Sedikit mengulang materi minggu lalu bahwa terkait dengan pengantar introduction dari proses desain. Ya, dalam proses desain itu terutama preliminary synthesis step itu terbagi dari 5 bagian ya. Yang pertama adalah chemical reaction ya. Ini di mana kita mengeliminasi perbedaan dalam konteks molekuler ya. Kemudian proses pencampuran dan recycle ini dalam hal mendistribusikan chemicals setelah proses reaksi ataupun sebelum proses reaksi. Dan berikutnya adalah separasi. Nah, karena apa? Dalam proses reaksi pasti konversi yang terjadi di dalam reaktor itu tidak mungkin dalam kondisi 100%. Pasti ada yang tidak bereaksi ataupun ada byproduct yang tidak diinginkan atau ada inert chemical yang cukup mengganggu ya. Sehingga harus ada proses pemisahan. Kemudian untuk ada tahap temperature, pressure, and phase change. Ini maksudnya adalah ada kondisi produk yang diinginkan itu memiliki maksud saya produk kimia yang diinginkan itu pasti kondisinya tidak sama dengan yang keluar dari reaktor. Misalnya reaktor itu keluarnya suhunya tinggi sedangkan produknya pinginnya dingin ya, makanya harus ada perubahan suhu dan seterusnya. Dan yang terakhir, step-step tadi itu semua diintegrasikan dalam satu flowsheet besar yang akan nanti dimasukkan dalam proses simulator, kemudian dicek apakah ini bisa berjalan atau tidak dan perlu ada optimasi apa tidak, seperti itu. Oke. Nah, ini dalam materi yang minggu yang sebelumnya ini hanya gambaran kasar ya. Jadi ada 5 bagian.
sehingga belum spesifik detail gitu. Nah, oleh karena itu dalam materi ini, dalam proses desain dikenalkanlah namanya istilah heuristik. Heuristik semacam rule of thumb yang terdiri dari sekitar 53 poin yang benar-benar membantu proses desainer untuk merancang mulai dari awal sampai akhir. Ya, jadi heuristik ini bukan berarti better than preliminary synthesis step, bukan. Tetapi heuristik lebih mendetailkan dari preliminary synthesis steps, seperti itu. Ya, sehingga apa? Ini merupakan suatu menghasilkan proses yang lebih baik, lebih expert, dan heuristik oleh desainer ini merupakan tools yang sangat krusial. Nah, tuh. Jadi itulah namanya heuristik. Itulah heuristik. Posisinya heuristik dalam proses sintesis. Jadi proses sintesis kan kita membuat proses alternatif, kemudian kita menggunakan heuristik gitu. Sehingga menghasilkan namanya promising base case flowsheet. Berarti apa? Semacam draft flowsheet yang sungguh-sungguh menjanjikan, dalam arti ini cukup bagus gitu loh, bukan sesuatu yang benar-benar jelek, tapi cukup bagus, tinggal di tahap berikutnya tinggal dioptimalisasi dengan menggunakan proses simulator. Ya, baik itu menggunakan dicek material energy balance-nya, mungkin ada energy network, kemudian ada sizing alat, cost estimation, dan seterusnya. Tuh. Oke, apa saja heuristik yang akan kita pelajari? Ya, total tuh ada 53 sesuai dengan 5 step tadi. Dan dari 53 itu saya untuk konteks mata kuliah kita saya ngajarkan hanya beberapa saja, tidak semuanya. Tapi semua akan saya jelaskan, tetapi yang saya garis bawahi, yang saya akan titik beratkan adalah hanya beberapa. Kenapa? Karena kita belajar pada heuristik yang common, yang umum, yang baik itu pabrik fluid ataupun solid fluid itu dipakai gitu ya. Di sini ada heuristik 1 sampai heuristik 11, saya warna hijau, dan heuristik 12 sampai 20 itu terkait solid fluid mixture. Itu mungkin saya kenalkan saja, tapi tidak saya titik beratkan ke sana. Kemudian heuristik 21 sampai 24 tentang heat, dan berikutnya 25 sampai 53 ini berkaitan dengan transportasi, kemudian pumping, solid komponen, dan seterusnya. Tuh. Oke, jadi saya akan titik beratkan yang warna hijau dulu, karena memang ini yang lebih umum kita pakai gitu. Oke, yang heuristik pertama ini terkait dengan chemical reaction. Mixing recycle itu dari 2 sampai 8. Separation khusus untuk fluid itu 9 sampai 11. Kemudian heat 21 sampai 24. Nah, gitu. Jadi itu yang akan saya titik beratkan. Semuanya akan saya jelaskan, tapi titik beratnya hanya di sampai 1 sampai 11 plus 21 sampai 24. Gitu. Oke. Kita masuk ke heuristik pertama. Ini heuristik yang paling pertama, paling utama ya. Kalau kita menggunakan textbook Robin Smith ya dalam hal proses desain, beliau mengenalkan konsep perancangan itu berbentuk union model atau lingkaran bawang bombay ya. Dalam konsep union model, tahap pertama yang harus dilakukan dalam proses desain adalah penentuan reaksinya. Jadi istilahnya kalau di bawang bombay itu yang paling tengah, paling dalam ya. Habis itu setelah beres masalah reaksi, baru masalah separasi, baru masalah utilitas, dan seterusnya. Jadi dari dalam keluar. Nah, begitu juga konsep yang dikenalkan oleh Sider dalam hal ini. Heuristik pertama adalah chemical reaction. Nah, tetapi kalau Robin Smith kan hanya ngomong reaksi dulu, tetapi untuk dalam heuristik di sini fokusnya adalah select raw materials and chemical reaction to avoid or reduce the handling and storage of hazardous and toxic chemicals. Maksudnya apa? Dalam kita memproduksi suatu produk kimia tertentu,
Nah, kita harus evaluasi bagaimana sintesisnya, reaksinya gimana, chemical reaction-nya, dan raw materials-nya gimana, ya, gitu. Apakah raw materials-nya itu hazardous and toxic, atau ternyata dalam proses reaksi sintesisnya itu membutuhkan multiple reaction. Apakah intermediate produknya itu hazardous dan toxic? Nah, jadi tidak hanya melihat dari raw material saja, tapi bisa sampai byproduct ataupun intermediate produknya, intermediate produknya, apakah hazardous atau toxic gitu loh. Nah, ini yang digarisbawahi oleh pencetus heuristik itu raw materials dan chemical reaction-nya. Sebagai contoh, di sini adalah reaksi ethylene glycol. Ethylene glycol ini secara kalau digunakan untuk semacam antifreeze ya. Jadi antifreeze, komponen antifreeze. Nah, untuk memproduksinya secara umum dia sintesis dari etilen, kemudian dibakar, dioksidasi menjadi ethylene oxide dan baru dihidrolisis menjadi ethylene glycol. Nah, ada dua reaksi secara seri ya. Reaksi pertama, reaksi oksidasi, ini adalah melibatkan katalis perak Gauss, di mana inilah highly exothermic reaction. Eksotermis. Oke, kata kunci pertama eksotermis. Nah, eksotermis bisa dikatakan sebagai reaksi yang hazardous, berbahaya, cukup berbahaya. Ya, apalagi ini highly exothermic. Kemudian di reaksi kedua, hidrolisis ethylene oxide menjadi ethylene glycol, itu adalah reaksi juga highly exothermic reaction. Ya. Dan juga ethylene oxide ternyata ini adalah intermediate product, merupakan senyawa yang sangat toksik. Nah, tuh. Jadi apa? Di sini tidak disarankan reaksinya ini menggunakan ethylene oxide gitu loh. Tidak disarankan ya. Kalau bisa jangan melibatkan ini. Kalau bisa jangan reaksi yang ada ethylene oxide gitu. Nah, ini yang harus dicari tahu ya. Gimana alternatifnya? Nah, ada beberapa alternatif. Oh ya, sebelum saya masuk alternatif, kenapa kok ini berbahaya? Kita cerita dari Bhopal disaster. Ya, Bhopal disaster memproduksi karboril, saya lupa namanya apa ya, dari reaktan tertentu yang intermediate-nya adalah metil isocyanat yang mana ini sangat-sangat toksik. Dan kejadiannya terjadi kebocoran dalam prosesnya, sehingga intermediate produknya itu rilis ya, terlepas ke udara dan mengakibatkan korban jiwa yang cukup banyak ya. Itu. Ini jadi salah satu gambaran betapa berbahayanya intermediate produk yang toksik ya gitu. Oke, alternatifnya apa? Ada beberapa ya. Pertama, kita kurangi storage tank ya. Tuh. Storage tanknya dieliminasi gitu loh. Jadi keluar dari reaktor pertama langsung masuk ke reaktor 2. Jadi nggak ada tank ethylene oxide gitu. Tuh. Itu alternatif, tapi kan tetap saja berbahaya karena ada ethylene oxide-nya. Tuh. Kemudian yang kedua menggunakan klorin dan kaustik, tapi ini cukup mahal sekali. Karena harga NaOH juga mahal dan klorin juga mahal gitu. Jadi ini saya rasa belum tentu profitable ya gitu. Kemudian cara alternatif berikutnya menggunakan reaksi dengan karbon dioksida membentuk etilen karbonat ya, di mana nanti etilen karbonatnya terhidrolisis menjadi produk etilen glikol, dan ini prosesnya cukup tidak berbahaya gitu. Atau yang terakhir mengkombinasikan reaksi 1 dan reaksi 4 tadi ya. Jadi yang pertama terbentuk ethylene oxide, kemudian ethylene oxide-nya langsung reaksikan dengan CO2 bentuk ethylene karbonat, baru dihidrolisis menjadi ethylene glycol. Nah, kembali lagi, tapi ini melibatkan ethylene oxide. Kemudian reaksi ini jadi ada 3 reaksi ya. Sehingga ini perlu dievaluasi manakah yang bagus yang mana gitu. Gitu.
Jadi saya tidak bisa menyimpulkan manakah yang terbaik dari empatnya, tidak, tapi ini perlu dievaluasi lebih dalam lagi. Itu apa yang perlu apa yang ingin saya sampaikan dari sini adalah dalam pemilihan chemical reaction itu benar-benar harus dievaluasi chemical dari reaksi kimianya itu chemicalnya bersifat apa. Harus tahu MSDS-nya gitu. Ya, harus tahu MSDS-nya tingkat toksisitas dari chemical yang terlibat seperti itu. Oke. Ya. Jadi 8 heuristik yang saya sampaikan itu adalah heuristik yang berkaitan dengan reaksi dan distribusi chemical ya gitu. Nah, oke. Sekarang kita akan coba exercise. Jadi ada contoh reaksi kimia antara ethylene oxide dengan amoniak ya, membentuk monoetanolamid ya. Tetapi reaksi ini ya memiliki kecenderungan terjadi reaksi samping atau reaksi lainnya, di mana monoetanolamid bereaksi dengan ethylene oxide yang mungkin ekses menjadi dietanolamid. DEA-nya bereaksi dengan ethylene oxide yang ekses menjadi TA. Nah, kira-kira apa strategi yang harus kita lakukan merujuk pada ya ada 8 heuristik tadi? Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Tidak mesti harus semua dilakukan, tapi kira-kira di bagian yang mana? Heuristik nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu. Oke. Kira-kira ada yang mempunyai gambaran atau pandangan untuk exercise ini? Ada kira-kira? Ya dari sekitar 8 heuristik, kira-kira apa yang fokus kita di bagian yang mana melihat dari reaksi ini gitu. Tidak mesti semuanya. Kira-kira apa yang bisa? Kuncinya di sini ada 3 reaksi ya, ada 3 reaksi. Reaksinya secara seri plus paralel ya. Kan mulai dari ethylene oxide, amonia, kemudian monoethylamine, MEA bisa menjadi DEA, bisa menjadi ini seri semua ya. Jadi bisa dari MEA bisa berubah jadi DEA, DEA berubah jadi TA. Gitu. Kira-kira apa ya? Kalau heuristik 1, apakah ini memungkinkan kita bahas heuristik 1? Ada yang punya jawaban atau pandangan, pendapat? Ya, silakan Arli. Ya Pak, sebelumnya perkenalkan saya Arli Salim. Kalau menurut saya dari heuristik 1 sebenarnya bisa dibahas karena di sini kan reaksinya berbeda ya, karena ini kan seri ya. Jadi dari etilen ke amonia jadi MEA, baru ini jadi dari MEA-nya, dari produk MEA-nya nanti bisa jadi DA sama TA gitu. Kalau dari reaksi satunya ini sudah bisa dibahas dari heuristiknya, kalau menurut saya sih. Oke, heuristik 1. Oke. Ada yang lain kira-kira? Apakah ada heuristik lain yang bisa kita bahas dari reaksi ini? Gimana? Praditya? Ada pendapat? Oke, Pak. Perkenalan, saya Praditya Dujati Wibowo. Kalau menurut saya ini bisa masuk ke heuristik 2, Pak, terkait ekses reaktan. Karena ini kan seri reaksinya kan seri. Jadi nanti dari ethylene oxide akan menghasilkan MEA. Nah, MEA ini nanti akan bereaksi dengan ethylene oxide, di mana nanti diharapkan juga hasil dari reaksi yang kedua ini DEA akan bereaksi lagi dengan ethylene oxide, Pak. Mungkin seperti itu. Oke, ekses reaktannya. Oke.
Ya, baik. Oke, mungkin saya bahas dulu ya. Jadi dari 8 heuristik ya. Dari yang heuristik pertama sepertinya memang bisa karena ini ethylene oxide-nya adalah chemical yang cukup berbahaya, sehingga kita bisa mencari alternatif lain. Apakah bisa memproduksi MEA dengan pengganti ethylene oxide-nya yang lain? Amonia oke, tetap ya, karena itu dia tidak terlalu toksik. Tapi ada nggak alternatif bisa menggantikan ethylene oxide? Gitu. Ya, itu pertama bisa. Bagaimana yang kedua untuk ekses? Ya, ekses. Nah, dari dua ini yang berbahaya kan ethylene oxide. Berarti bagaimana caranya amonianya itu ekses? Ya. Tapi perlu kita garis bawahi bahwa reaksi ini berjalan pada fase apa? Gas apa cair gitu. Karena gas sama cair untuk menggeser reaksinya kanan kirinya itu agak berbeda ya, gitu. Untuk ekses gitu. Jadi ini bisa karena untuk meminimalisir memastikan ethylene oxide-nya benar-benar terkonsumsi sehingga reaksi kedua dan ketiganya terhindari ya, itu boleh. Untuk inert kita belum tahu ya karena kita di sini tidak ada spesifikasi inert spesiesnya apa gitu. Kemudian untuk purge kembali lagi karena kalau purge kita belum bisa menyimpulkan karena baik purge yang forbidden ataupun yang yang diperbolehkan karena kita tidak tahu apa namanya konversi reaksinya seperti apa ya. Karena konversi itu kan sebagai dasar bahwa mana yang harus di-purge ya. Dan kita tidak tahu inertnya siapa gitu. Gitu. Oke, kemudian 5 6 tadi tentang apa tadi? 6 itu tadi tentang recycle to extension ya, kok nggak salah. Ya, recycle untuk ya. Nah, recycle to nah ini bisa dipakai karena apa? Reaksinya reversible. Ya. Oh, sorry, reaksi extension. Oh, mungkin ya ini berarti gini, kalau reaksi extension berarti baik itu triethylamine maupun DEA itu semua dikembalikan ke reaktor agar bisa bergeser semua seret ngarah ke MEA semua. Ini bisa ya. Yang 7. Nah, 7 juga bisa. Nah, ini yang lebih agak mirip ya, 7 selectivity. Kenapa? Setiap tapi ini perlu dicek ya kinetiknya, datanya gimana, apakah kinetik antara reaksi sintesis MEA, DEA dan TEA itu berbeda jauh atau tidak. Kalau misalnya tidak terlalu jauh ya agak susah ya, tapi kita bisa optimasinya entah main suhu atau main tekanan gitu, bisa gitu. Dan yang terakhir terkait dengan reactive separation ini juga bisa. Karena apa? Karena karena reaksi reversible ya, kita harus bisa menghilangkan produknya secepat mungkin agar produknya tidak sempat bereaksi dengan ethylene oxide-nya kan. Kalau maksudnya MEA-nya harus kita larikan dulu, kita ungsikan dulu agar MEA-nya tidak bertemu dengan ethylene oxide lagi. Kalau ketemu ya jadi DEA dan TEA gitu. Seperti itu ya. Jadi ini adalah gambaran berkaitan dengan beberapa reaksi kimia yang kira-kira heuristik mana yang bisa kita telaah gitu. Semua bisa dicoba. Nanti kita cek kalau dalam lebih detail dalam simulasi manakah yang paling memungkinkan gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin didiskusikan berkaitan dengan exercise sekarang? Ya, gimana Arli? Ya Pak, saya izin bertanya Pak. Kan tadi udah untuk exercise yang ini kan ada empat heuristik ya Pak. Apakah kan tadi kan heuristiknya kan tadi banyak ya. Jadi apakah itu semua heuristik itu harus terpakai dalam satu siklus reaksi ini atau hanya tertentu aja yang mungkin dispesifikan gitu Pak? Ya, oke. Ya, heuristik itu sebenarnya tidak selalu harus semua itu diimplementasikan. Nah, tapi memang perlu dicoba satu. Ya, heuristik itu bukan berarti berkelanjutan ya, habis 1 harus kedua 3 enggak, tetapi kita cek satu persatu. Mana kira-kira heuristik